Kisah ini diawali di sebuah rumah seorang keluarga bangsawan di kerajaan Seldam. Terlihat sebuah kamar tidur dan terdapat seorang anak remaja yang sedang berbaring di atas kasur. Yang mana nama anak tersebut adalah Jamie Welton, seorang anak sulung dari keluarga Kon kerajaan Seldam. Dan dia juga merupakan seorang penerus tahta resmi dari keluarganya. Sebelum dilahirkan, Jimmy ternyata adalah seorang dark magician terhebat di masanya yang bernama Diablo Volknir, yang merupakan seorang dark magician yang bertujuan untuk mengalahkan ke-12 dewa. Akan tetapi, usahanya tersebut gagal dan malah dirinya lah yang dikalahkan oleh ke-12 dewa tersebut. Yang mana pada saat itu, karena para dewa tidak dapat membunuhnya, membuat para dewa memutuskan untuk menyegel Diablo di dalam ruang dimensi keabadian. Tapi entah mengapa, setelah kurang lebih dari 60.000 tahun kemudian, Diablo berhasil menemukan cara untuk menembus segel ruang keabadian tersebut, membuat ia berinkarnasi sebagai seorang anak bangsawan dari kerajaan Seldam, yang mana menjadikan dirinya terlahir kembali setelah 60.000 tahun lamanya, setelah dirinya dikalahkan oleh para dewa. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Rejime Rekap Jalur Anime. Beberapa saat Jimmy dilahirkan, kedua orang tua Jimmy terlihat terpukau melihat anaknya yang sangat mirip dengan mereka. Namun, di sisi lain, Diablo yang berinkarnasi menjadi seorang bayi. Ia pun cukup terkejut dan heran mengapa dirinya terlahir kembali menjadi seorang bayi. Yang mana Diablo sekarang dipanggil sebagai Jamie Welton, yang merupakan seorang magician yang dilahirkan kembali menjadi seorang bangsawan dan mendapatkan banyak kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kemudian 9 tahun lamanya sejak saat itu, terlihat seorang pelayan yang sedang berlari menuju ke ruangan Jimmy. Dan terlihat Jimmy yang sedang menatap ke arah luar jendela, sembari mengingat kembali akan masa lalunya, yang membuatnya merasa sedikit frustasi dan mulai menghela napas panjang. Dan Jimmy pun bergumam sendiri berkata kalau hari ini akan menjadi hari yang melelahkan. Tak berselang lama kemudian, si pelayan itu pun kini datang menyapa Jimmy, lalu mengatakan, apa yang sedang tuan muda lakukan di pagi hari begini? Yang mana langsung Jimmy menjawab kalau dirinya hanya sedang melihat langit pagi yang sangat indah. Lalu pelayan itu pun menyuruh Jimmy untuk berganti pakaian, karena sang tuan rumah dan nyonya sudah menunggu. Beberapa waktu kemudian setelah berganti pakaian, kini Jimmy dan pelayan itu pun keluar berjalan menuju ke ruang makan. Dan sang pelayan itu pun mengumumkan bahwa tuan Jimmy kini sudah tiba. Yang mana tepat sebelum memasuki ruangan tersebut membuat Jimmy bergumam kembali berkata kalau hal yang menyebalkan akan segera terjadi. Dan ternyata di dalam ruang makan tersebut sudah ada keluarga Jimmy. Ibu Jimmy yang merupakan seorang putri tunggal dari keluarga Bell bernama Cersei Bell Welton. Lalu ada ayah Jimmy, kepala keluarga Kon Welton, sang master pedang, sekaligus seorang kon ternama yang bernama Argeno Welton. Dan terakhir ada adik kecil Jimmy yang bernama Sarah Welton. Di sini, ibu Jimmy mengucapkan selamat datang kepada Jimmy yang baru saja tiba, karena merasa senang melihat kedua anaknya yang sangat lucu dan mengemaskan kini makan bersama. Pada saat itu, Sarah pun tiba-tiba menyodorkan sendok dan meminta kakaknya untuk memakan makanan yang diberikan. Yang mana Jimmy yang melihat itu langsung melahap makanan tersebut dengan sangat cepat. Momen hangat di meja makan tersebut membuat Jimmy bergumam kalau ini benar-benar melelahkan. Dan tepat setelah menyelesaikan makanannya, kini Jimmy pun pergi ke kamar dan langsung merebahkan diri di atas kasur, berkata kalau aku tidak terbiasa dengan cara mereka yang menunjukkan perhatian. Walau begitu, Jimmy berpikir kalau ini sebenarnya sudah lebih baik daripada saat dirinya masih bayi dulu, karena itu lebih sulit bagi dirinya untuk bertingkah lucu dan berbicara yang mengemaskan. Tapi walau begitu, Jimmy merasa suka dengan suasana keluarga ini, karena banyak hal yang bisa dirinya lakukan dan sebuah perpustakaan pribadi yang sangat besar. Berpikir ini tidaklah buruk dilahirkan kembali, yang mana membuat dirinya mendapatkan kesempatan yang baru. Kini Jimmy bertekad untuk membalaskan dendam kepada ke-12 dewa, berkata walaupun ku lemah saat ini tapi aku tidak akan menyerah, karena sihir hitam tidak berlaku di zaman ini. Tepat pada saat itu, tiba-tiba seorang pelayan datang kembali untuk memanggil Jimmy, menyuruhnya untuk datang ke perpustakaan, membaca buku bersama ibundanya yang sudah menunggu Jimmy di sana.
Dan spontan Jimmy pun langsung mengiyakan ucapan pelayan tersebut sambil berpose menawan. Dan Jimmy pun bergumam kembali merasa lelah, berkata, kapanpun ku bertingkah lucu, rasanya membuatku ingin disegel kembali. Beralih ke tempat perpustakaan yang sudah ada Ibu Jimmy dan Sarah yang sudah menunggunya di dalam. Mengucapkan selamat datang kepada Jimmy, yang mana Jimmy pun langsung mendatangi ibunda dan bertanya dengan wajah yang mengemaskan, berkata apakah buku yang akan ibu bacakan kepadaku pada hari ini. Yang mana karena tingkah mengemaskannya membuat sang ibu dan adik kini menjadi sangat terkejut dan langsung memeluk Jimmy karena melihat tingkah menggemaskannya. Dan si ibu pun menjelaskan bahwa buku yang akan dibacanya adalah buku tentang penyihir hebat bernama Hesnes. Lalu si ibu pun mulai bercerita. Dan beberapa waktu kemudian cerita itu selesai dibacakan. Yang membuat hal itu membuat sang adik ketiduran dan sepertinya tak mendengarkan sama sekali. Dan tak berselang lama setelah selesai, Ibu Jimmy menanyakan apakah ceritanya cukup seru. Dan Jimmy pun langsung mengiyakan, mengatakan kalau dirinya ingin menjadi penyihir hebat seperti Hesnes. Yang mana mendengar hal itu membuat sang ibu memuji Jimmy dan berkata kalau Jimmy itu pintar. Dan dirinya yakin Jimmy akan menjadi penyihir yang hebat seperti Hesnes karena Jimmy sudah mengalahkan ketiga guru penyihir. Jimmy yang mendengar pujian itu pun berkata dalam hati, apa dia sedang mengejekku karena guru sihir yang ia bawa telah kukalahkan semua. Dan kini sang ibu berkata lagi kepada Jimmy untuk jangan khawatir karena sang ayah akan membawa seorang guru lagi yang lebih hebat daripada sebelumnya. Dan mungkin saja dia adalah penyihir yang hebat di kerajaan. Setelah diberitahukan informasi tersebut, kemudian Jimmy pun pamit dan ingin bergegas pergi. Yang mana ibundanya menanyakan kemana Jimmy akan pergi sekarang. Dan Jimmy pun bilang kalau dirinya ingin pergi ke dalam perpustakaan. Ibundanya yang mengetahui anaknya akan pergi ke perpustakaan lagi membuatnya mengingatkan agar Jimmy jangan terlalu banyak membaca buku. Dan sang ibu pun menawarkan diri untuk memeluk dirinya sebelum pergi. Sontak itu membuat Jimmy kewalahan dengan tingkah ibunya tersebut. Tapi dengan mau tak mau akhirnya ia memeluk sang ibu sebelum pergi ke dalam perpustakaan. Kemudian scan pun berganti, di mana Jimmy yang sedang membaca buku di dalam perpustakaan. Dan beberapa waktu kemudian setelah selesai membaca buku, Jimmy berucap kalau buku tentang pernapasan mana terbaru yang dirinya punya ternyata tidak begitu membantu. Menanyakan apakah tidak ada buku lagi yang lebih berguna daripada buku ini. Kini waktu menunjukkan siang hari, yang mana ini adalah waktunya untuk makan bersama. Dan ketika Jimmy ingin bergegas pergi, saat di luar perpustakaan, dia bertemu dengan seseorang yang memakai jubah berwarna putih. Dan orang tersebut bergumam sendiri mengatakan, seperti yang kuharapkan, dari Conwellton, dia menggunakan artefak di depan pintu masuk sebagai dekorasi. Sontak yang mana Jimmy yang melihat orang tua tersebut bertanya-tanya, siapakah orang tua ini? Dia memiliki jumlah mana yang luar biasa, bahkan hingga memancarkan aura dari tubuhnya. Dan Jimmy berkata dalam hati kalau setidaknya dia adalah penyihir tingkat 7. Tapi bagaimana dia datang tanpa pengawalan? Apakah dia melakukan teleportasi ke sini atau jangan-jangan merupakan seorang penyusup? Kini Jimmy mulai memberanikan diri, bertanya kepada Pak Tua itu, siapakah kau sebenarnya? Bagaimana kau bisa masuk ke dalam yang mana ini bukanlah tempat yang bisa semua orang masuki? Dan si Pak Tua itu kini mulai melihat Jimmy, merasakan kalau Jimmy seperti seekor macan. Dan ia menilai bahwa Jimmy memiliki sihir di atas rata-rata. Jimmy yang mulai terusik, kini mulai melihat pria tua itu. Dan Jimmy pun langsung mengeluarkan sihirnya untuk menyerang pria tua, berencana untuk mengetes sang kakek karena tidak waspada terhadap dirinya. Sementara sang kakek yang dapat melihat mana milik Jimmy merasa heran mengapa anak 9 tahun bisa memiliki mana sebanyak itu, yang mana membuat dirinya mulai penasaran. Kini sang kakek pun ikut mengeluarkan mana yang dimilikinya untuk mengetes dan sekaligus ingin mengetahui seberapa kuat mana bocah di hadapannya. Yang mana Jimmy yang melihat hal itu pun kini mulai merasa kesal karena merasa bahwa pria tua itu nekat ingin menguji dirinya. Membuat Jimmy sangat kesal dan mengeluarkan kalimat kasar di dalam kepalanya. Berani sekali dia meremehkanku yang merupakan seorang dark magician yang hampir mengalahkan para dewa. Kini Jimmy pun langsung melakukan sihir untuk menyerang pria tua tersebut.
Yang mana tepat serangannya dilancarkan, tiba-tiba sihir yang dikeluarkan Jimmy tidak mempan sama sekali, bahkan langsung menghilang dalam sekejap. Yang mana kakek tua tersebut tidak terluka sedikit pun. Jimmy yang sudah menduga bahwa sihirnya tidak akan berhasil, tidak menyangka bahwa serangannya tersebut tidak memberikan dampak sama sekali. Di sisi lain, pria tua memasang raut wajah yang sangat senang setelah ia melihat kekuatan sihir milik Jimmy, membuatnya menjadi lepas kendali dan mengatakan, "Sekarang giliranku," ucap sang kakek sembari mengeluarkan sihirnya untuk kembali menyerang Jimmy. Yang mana melihat serangan itu membuat Jimmy menjadi sedikit panik karena melihat serangan sang kakek yang sangat kuat. Berpikir kalau saat ini sihir sang kakek akan menjadi sedikit merepotkan. Tapi mengetahui kalau serangan sihir tersebut tidak mengarahkan kepadanya, membuatnya tidak berpikir untuk menghindar. Yang mana membuat kakek cukup terkejut karena mengetahui kalau Jimmy tidak berkedip sama sekali setelah menghadapi sihirnya. Namun di tengah pertikaian tersebut, tiba-tiba saja ayah Jimmy datang dan menangkis serangan sihir sang kakek dengan pedangnya. Yang mana setelah menangkis sihir tersebut, ayah Jimmy berkata bahwa ini sedikit berlebihan. Sontak ayah Jimmy pun mengalihkan perhatiannya kepada sang anak dan menanyakan kondisi Jimmy. Dan Jimmy yang melihat kesempatan itu langsung berpura-pura sedih dan seolah sedang ketakutan. Sang ayah yang melihat hal itu pun kini langsung panik dan membuatnya merasa cukup marah dan kesal kepada sang kakek. Lalu mengajak gelut kakek untuk berbicara karena telah membuat anaknya ketakutan. Melihat kejadian itu membuat sang kakek atau kita sebut Marquez seketika mulai tertawa dengan sangat keras karena baginya ini cukup menghibur. Beberapa saat kemudian di ruang tamu, sang ayah dan Magdalene memutuskan untuk berbicara. Lalu sang ayah atau Con Welton memulai pembahasan berkata kalau putranya ini akan menjadi pewaris keluarga Welton. Marquez Lin Mei yang mendengar hal itu mengatakan kalau dirinya sudah tahu. Yang mana membuat Con Welton merasa kesal dan mengeluarkan auranya. Berkata kenapa kau menyerangnya jika sudah tahu akan hal itu. Dengan santai, Marquez Lin Mei menanyakan seberapa banyak kau mengetahui tentang putramu. Yang mana mendengar itu langsung membuat sang ayah menjadi bingung. Kini Marquez Lin Mei memberitahukan dengan wajah bangga, mengatakan betapa jeniusnya Jimmy, yang mana mendapatkan respon tersebut membuat sang ayah menjadi kesal dengan jawaban yang aneh itu. Melanjutkan perkataannya kembali. Di sini Marquez Lin Mei mengatakan kalau Con Welton tidak mengetahui banyak tentang putranya. Yang mana seketika membuat Con Welton terkejut mendengar ucapan tersebut, menanyakan apakah ada maksud dari ucapan itu. Di sini Con Welton berpikir apakah mungkin Marquez Lin Mei, magician terkuat yang dianggap sebagai great magician, tidak mau untuk menjadi master dari putranya. Membuat sang ayah merasa frustasi karena berpikir Jimmy tidak seberbakat seperti yang dirinya duga. Mengetahui apa yang Welton pikirkan, Marquez Lin Mei mengatakan bahwa apapun yang kau pikirkan itu sangatlah salah. Yang mana seketika membuat Con Welton menjadi bingung dan meminta Marquez Lin Mei untuk menjelaskan dengan spesifik. Kini Marquez Lin Mei mengatakan bahwa aku tidak bisa menerima putramu sebagai murid karena aku tidak mampu untuk mengajari dirinya. Sontak mendengar hal itu membuat Con Welton menjadi heran sekaligus kebingungan. Berkata kalau magician tingkat ke-8 saja tidak bisa, lalu aku harus mencari guru siapa lagi. Tepat pada saat itu, Marquez Lin Mei memberitahukan kepada Con Welton bahwa putramu itu bisa membaca semua sihir. Yang mana mendengar itu seketika membuat Con Welton terkejut dan berpikir bahwa itu sangatlah mustahil. Di sini Marquez Lin Mei menjelaskan kalau dirinya yakin serangan sihirnya sama sekali tidak bisa menyentuh Jimmy. Maka dari itu dirinya menyerang Jimmy. Karena melihat potensinya, ya bahkan dia sama sekali tidak bereaksi saat melihat sihir besar seperti itu. Berkata kalau Jimmy bisa mencapai tingkat ketiga dengan latihannya sendiri. Menganggap bahkan dengan batas tubuhnya yang saat ini masih kecil, dia sudah bisa masuk lebih dari magician tingkat keempat. Kini dengan wajah serius, Marquez Lin Mei mengatakan bahwa Jimmy tidak membutuhkan seorang guru. Karena dia sendiri sudah seorang jenius dan cukup berikan dukungan saja, dan maka dengan itu dia akan menyempurnakan dirinya sendiri. Karena mungkin ini akan menjadi kemunculan magician tingkat 9 yang legendaris. Seketika mendengar hal itu membuat sang ayah kini tidak bisa berkata-kata karena tidak menyangka bahwa mungkin saja putranya tersebut bisa menjadi magician tingkat 9 yang tidak pernah ada. Dan di sini Marquez Lin Mei bangun dari tempat duduknya lalu meminta maaf karena telah menyerang Jimmy.
dan mengatakan bahwa akan terjadi badai besar yang akan menghantam dunia sihir di seluruh dunia. Membuatnya merasa kalau ini akan menjadi menyenangkan. Dan kini Marquis Lin Mei pun langsung pergi menggunakan sihir teleportasinya. Sementara itu kembali ke Jimmy yang merasa kalau hari ini sangat melelahkan karena ibunya yang sudah mendengar apa yang dilakukan oleh Pak Tua itu kepada dirinya, membuatnya menjadi tertahan dan tidak bisa kemana-mana. Walau begitu, pertemuannya dengan Pak Tua itu membuat Jimmy merasa cukup senang karena hari ini dirinya dapat melihat beberapa sihir sungguhan. Terlebih lagi itu adalah sihir dinasti Mystical yang mana proporsi antara mana dan tipenya yang sangat bagus. Tapi yang membuat Jimmy terkejut adalah karena kehebatan ayahnya yang bahkan bisa menghentikan serangan magician tingkat ke-8. Dengan wajah yang bangga berpikir kalau dirinya senang memiliki ayah yang sekuat itu. Namun saat asik bergumam sendiri, tiba-tiba saja Marquis Lin Mei kini muncul tepat di belakangnya, duduk di kasur lalu mengatakan apa yang lucu sampai kau sebahagia itu. Jimmy yang mendengar suara yang muncul tiba-tiba membuatnya terkejut dan bengong sejenak, yang mana membuat Marquis Lin Mei mengatakan, apa yang kau pikirkan sampai tidak menyadari kehadiran seseorang di sini? Sontak seketika membuat Jimmy terkejut dan berteriak sangat kencang. Dan dengan sangat kesal, Jimmy menanyakan apa yang kau lakukan di sini. Marquis Lin Mei yang mendengar itu pun kini mulai tertawa karena melihat tingkah Jimmy yang masih bocah terkejut seperti itu. Dan dengan wajah heran Jimmy kembali menanyakan bagaimana kau bisa masuk ke kamarku. Marquis Lin Mei kini bangkit dari kasur dan menghampiri Jimmy, mengatakan kalau dirinya datang menggunakan sihir teleportasi. Yang mana dengan kesal, Jimmy mengatakan sepertinya ayahku tidak membunuhmu. Mendengar hal itu, membuat Marquis Lin Mei hanya merespon dengan tertawa karena melihat tingkah Jimmy yang menurutnya sangat lucu. Dan Marquis Lin Mei memberitahukan tujuannya datang ke tempat Jimmy karena dirinya tidak dapat menjadikan Jimmy sebagai seorang murid. Mengatakan andai saja kemampuanku lebih kuat untuk membantumu. Kini tiba-tiba Marquis Lin Mei mengeluarkan sebuah buku sihir dan memberikannya kepada Jimmy. Yang mana Jimmy menerima buku tersebut dan menanyakan alasan kenapa dirinya diberikan buku ini. Menjawab hal itu, Great Mage Marquis mengatakan kalau sihir yang kau gunakan itu sudah terlalu tua. Dan itu alasannya aku memberikanmu buku ini. Mendengar hal itu, Jimmy berucap dalam hatinya, berpikir sihirku sungguh memalukan karena sudah terlalu tua di zaman ini. Di sini Marquis Lin Mei menjelaskan bahwa buku yang dipegang Jimmy itu dipenuhi dengan sihir yang dirinya buat sendiri. Berkata kalau kau adalah orang pertama yang melihatnya. Yang mana seketika Jimmy langsung membuka buku tersebut setelah mendengar kalau buku tersebut adalah buku yang dibuat oleh Marquis Lin Mei sang magician tingkat ke-8. Berpikir apakah sihir tersebut ada bedanya dengan yang dirinya kuasai. Kini tiba-tiba Marquis Lin Mei berkata kalau aku berharap tinggi kepadamu dan aku penasaran akan seperti apa dirimu saat kita bertemu lagi. Setelah mengucapkan itu, kini Marquis Lin Mei langsung pergi dengan sihir teleportasinya. Dan dengan penuh percaya diri, Jimmy mengatakan saat kita bertemu lagi, aku akan menjadi lebih dari yang kau bayangkan. Beberapa waktu kemudian, kini Jimmy segera membaca buku tersebut mengenai tentang dasar sihir pernapasan mana, yang mana melalui mulut dan menyerap mana ke dalam hati. Itulah konsep dasar yang dikenal oleh orang-orang biasa, dan itu adalah cara yang paling efisien. Tapi sayangnya hal itu memiliki batasan dan sebuah kontra yang besar. Di sini Jimmy berpikir kalau Pak Tua itu tadi menyebutkan teknikku sudah terlalu tua, jadi aku penasaran dengan seberapa hebatnya dia. Tapi melihat buku ini cukup menarik dan sangat sulit untuk menerapkannya, terlebih lagi seseorang harus bisa merasakan tiap partikel mana di dalam kulit. Setelah membaca buku tersebut, kini Jimmy merebahkan diri ke atas kasur, merasa heran dan sekaligus penasaran berapa banyak orang yang dapat melakukan hal tersebut. Menanyakan apakah aku harus mengganti teknik lamaku. Kini Jimmy pun mulai berpikir, tapi hal itu tidak membuatnya menyerah. Berkata kalau aku adalah sang Diablo Volmir, sang magician yang hampir berhasil menaklukkan para dewa. Kini Jimmy pun langsung bangkit kembali, merasa kalau dirinya telah mendapatkan pelajaran yang sangat bagus dari Pak Tua itu. Berkata kalau aku akan menguasai semuanya. Kini Jimmy langsung memanggil makhluk summonnya, yaitu Black yang memiliki kontrak dengan dirinya. Di sini Jimmy meminta bantuan kepada Black untuk memecahkan beberapa mana ke udara,
Sambil memulai proses latihannya, Jimmy menyadari kalau kesulitan pertama dari teknik buku tersebut adalah memecahkan mana menjadi ukuran yang bisa diserap melalui kulit. Karena tiap orang memiliki sebuah batasan. Namun, karena dirinya sudah membuat kontrak jiwa dengan Black, maka hal itu tidak menjadi penghalang lagi. Dan Jimmy merasa bahwa dirinya tidak memiliki batasan mana. Pada pagi harinya, sang ayah atau Conwellton dan sang pelayan datang ke kamar Jimmy untuk memastikan kondisinya. Yang mana mereka berdua terkejut melihat dari kejauhan kalau Jimmy sekarang sedang dikelilingi mana di sekitarnya. Yang mana sang ayah yang melihat hal itu berpikir heran karena dirinya tahu jika sang mage Marquis Lime memberi beberapa mana kepada Jimmy. Tapi dirinya tidak menyangka kalau mana itu bisa menjadi sebesar itu dalam semalam. Dengan segera sang ayah memberitahu sang pelayan untuk jangan mengganggu Jimmy dan meminta pelayan tersebut memanggilkan beberapa orang untuk mengawasi. Dan setelah itu sang ayah beranjak pergi meninggalkan kamar Jimmy. Sambil berpikir tidak menyangka bahwa anaknya tersebut akan menjadi seorang penyihir dan bukan seorang pendekar pedang. Tapi hal itu membuat sang ayah tersenyum dengan bangga karena anaknya akan menjadi magician tingkat ke-9. Beberapa waktu kemudian, kini hari sudah menjelang siang dan Jimmy yang sedang fokus berlatih mana kini berakhir dengan sangat baik. Yang mana membuatnya sangat senang karena telah berhasil menguraikan mana dan merasa bahwa dirinya telah mencapai magician tingkat ke-4 dan itu adalah batasan dari dirinya saat ini. Yang mana membuat Jimmy merasa cukup menyebalkan karena berpikir kalau dirinya sudah hampir menyentuh magic tingkat ke-5. Tepat pada saat itu tiba-tiba Black datang dan langsung menempel di atas kepala Jimmy. Jimmy yang melihat temannya itu mengatakan bahwa dirinya tidak berniat untuk mengubah ulang tubuhnya. Berkata kalau aku tahu bahwa tubuh ini mudah dan lemah. Seolah mengerti apa yang diucapkan Black tersebut, Jimmy mengerti dan mencoba untuk bersabar. Berkata kalau para dewa itu tidak akan bisa melarikan diri. Terlebih lagi karena aku sudah berjalan di jalur ini. Dan untuk kali kedua seharusnya tidak akan terlalu sulit, ucap Jimmy kepada Black. Kini Jimmy menyuruh Black untuk memakai mode tembus pandangnya. Karena Jimmy akan menemui sang ayah. Dan sekaligus memastikan untuk menyembunyikan mana Black yang akan menjadi masalah nanti. Berkata kalau akan gawat jika Black ketahuan oleh ayah. Kini dengan menggunakan mode tembus pandang dan menyembunyikan mananya, Jimmy merasa senang, mengatakan kalau dirinya tidak merasakan kehadiran Black di atas kamarnya sama sekali. Dengan bangga berkata, seperti yang diharapkan dari spirit familiarku. Bahkan ayah sekalipun tidak akan menyadari kalau kau sedang bersembunyi. Kini Jimmy dan Black pun pergi untuk menemui Conwellton sang master pedang sekaligus ayahnya. Oke, itu dia video kita kali ini. Mohon maaf kalau pembahasannya terkesan aneh karena kita akan mulai bahas komik-komik baru. Yang mana cara membahasnya tiap komik juga akan sedikit berbeda. Jadi itu dia. Buat kalian yang mau join member silahkan klik link di deskripsi. Kalau kalian tidak mau menunggu lama upload video baru. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe dan like jika kalian suka videonya. Saran komik apa yang mau dibahas selanjutnya silahkan kalian request di link di deskripsi. Dan semoga kalian sehat selalu dan kita akan kembali di next video berikutnya. See you. Bye bye.